monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah konsep yang berkaitan erat dengan struktur dan dinamika pasar, khususnya dalam hal perilaku pelaku usaha. Pemahaman tentang kedua konsep ini penting untuk menciptakan pasar yang adil dan efisien, sekaligus melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil. Nah, jadi apa sih monopoli itu? Monopoli adalah situasi di mana hanya ada satu pelaku usaha yang menguasai pasar untuk suatu barang atau jasa tertentu. Dalam kondisi ini, pelaku usaha monopoli memiliki kendali penuh atas harga, distribusi, dan pasokan barang atau jasa tersebut, sehingga pesaing tidak memiliki peluang untuk masuk ke pasar. Nah, monopoli juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pelaku usaha dapat menguasai pasar jika pesaing lain tidak memiliki kapasitas untuk menawarkan barang atau jasa serupa dengan harga atau kualitas yang kompetitif. Jadi, tidak adanya pesaing yang mampu bersaing. Yang kedua, pelaku usaha monopoli biasanya memiliki akses eksklusif terhadap sumber daya alam, bahan baku, atau teknologi yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha lain. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan hak eksklusif kepada pelaku usaha tertentu, seperti pada sektor listrik atau transportasi umum untuk kepentingan publik. Tapi, ada juga loh dampak dari monopoli ini. Yang pertama, harga barang atau jasa menjadi lebih tinggi. Nah, konsumen tidak memiliki alternatif sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha monopoli. Yang kedua, konsumen tidak memiliki banyak pilihan karena tidak ada produk atau layanan alternatif. Yang ketiga, inovasi terhambat. Karena tidak ada tekanan kompetisi, pelaku usaha monopoli cenderung tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait persaingan usaha tidak sehat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat? Jadi, persaingan usaha tidak sehat ini merupakan tindakan atau strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk merugikan atau menghambat pelaku usaha lain dalam persaingan pasar. Praktik ini melanggar prinsip persaingan usaha yang adil, serta dapat menghambat efisiensi dan pertumbuhan pasar. Maka dari itu, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan ancaman bagi pasar yang adil dan efisien. Praktik-praktik seperti ini dapat merugikan konsumen, pelaku usaha kecil, dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten seperti yang dilakukan oleh KPPU, diharapkan pasar Indonesia dapat berkembang dengan lebih sehat, adil, dan kompetitif. Hukum monopoli dan persaingan tidak sehat. Ada beberapa hukum yang mengatur tentang monopoli dan persaingan tak sehat di Indonesia, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran, praktek monopoli, kartel, oligopoli, persekongkolan, dan bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Hukuman 1. Sanksi administratif, pembayaran denda minimal 1 miliar dan maksimal 25 miliar. 2. Sanksi lain, seperti penghentian kegiatan usaha tertentu, pembatalan perjanjian yang melanggar hukum, perintah pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, tentang penyempurnaan pengaturan larangan monopoli, perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran, penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha atau praktek monopoli lainnya. Hukuman 1. Denda administratif, maksimal 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh selama pelanggaran terjadi, atau maksimal 10% dari total penjualan selama periode pelanggaran berlangsung. 2. Tambahan sanksi, pembukuan atau pencabutan izin usaha. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelanggaran, monopoli yang mengakibatkan kerugian konsumen, seperti pembatasan akses produk atau pengaturan harga secara tidak wajar. Hukuman 1. Sanksi pidana,
penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar. 2. Sanksi administratif. Perintah ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Ya, selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus yang telah kami bahas dan kami pilih. Terbukti monopoli, perusahaan semen ini didenda KPPU sebesar 22 miliar PT Konsort Kalimantan Semen. Dinilai dengan sengaja menurunkan harga semen atau jual rugi untuk menguasai pasar. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU kembali menyelesaikan perkara persaingan usaha. Kali ini KPPU menjatuhkan hukuman denda sebesar 22 miliar rupiah kepada PT Konsort Kalimantan Semen. CONCH menjadi terlapor dalam perkara nomor 03 KPPU L 2020. Anak perusahaan semen asal Cina ini terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 20 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 20, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran yang dilakukan CONCH adalah terkait jual semen jenis Portland Composite Cement di wilayah Kalimantan Selatan. Putusan dibaca oleh Majelis Hakim Ukay Karyadi sebagai Ketua Majelis Komisi Kodrat Wibowo dan Heri Agustanto masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi. Secara daring pada Sabtu 16 Januari. Atas pelanggaran tersebut CONCH dijatuhkan denda sejumlah 22 miliar 352 juta